Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Double Helix yang dibuat oleh Voldemort Tenson. I hope I'm saying your name correctly there. Dan ya, kita hari ini punya Sudoku dengan grid yang sangat menakjubkan banget ya. Menggabungkan garis entropic lines dan juga garis modular lines dengan melintasi garisnya satu sama lain. Sangat menakjubkan banget sih. Dan saya sangat suka banget ya ketika bermain Sudoku yang memiliki visual yang sangat indah seperti di puzzle ini. Jadi sepertinya bakal sangat seru banget nanti untuk bermain puzzle-nya. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk aturannya. Dan kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, aturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian kita punya entropic lines, di mana setiap kumpulan tiga petak yang berurutan di sepanjang garis persik harus berisi angka rendah, angka tengah, dan angka tinggi. Jadi di setiap kumpulan tiga petak di sepanjang garis persik ini, itu harus berisi masing-masing satu dari grup tersebut. Ada satu angka rendah, satu angka menengah, dan satu angka tinggi. Misalkan di tiga petak ini, dia harus muncul semua grup tersebut. Di tiga petak ini, di tiga petak yang berurutan, dia harus muncul semua grup tersebut. Oke, dan itu juga mirip-mirip ya dengan peraturan modular lines ini. Setiap kumpulan tiga petak yang berurutan di sepanjang garis hijau laut harus berisi angka dari 147, angka dari 258, dan angka dari 369. Jadi di kumpulan tiga petak di sepanjang garis hijau laut ini, dia juga harus memiliki masing-masing satu dari grup, tapi grupnya sedikit berbeda di sini ya. Grupnya adalah 147, 258, dan juga 369. Misalkan di tiga petak ini, tiga petak yang berurutan, dia harus ada masing-masing satu dari grup tersebut. Bisa aja 147 di sini misalnya, 258 di sini, dan juga 369 di sini. Oke. Kemudian peraturan yang terakhir kita juga punya quadruples. Angka dalam lingkaran putih harus muncul di 4 petak sekeliling lingkaran. Jadi 4 petak ini nantinya harus berisi angka 5, angka 6, angka 8, dan angka 9. Dan itu juga berlaku untuk quadruples yang lainnya. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung jadi start timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke. Mungkin saya jelaskan dulu lah ya logika dasarnya dari entropic lines dan juga modular lines di sini. Sebenarnya kita bisa melakukan coloring ya untuk kedua grup ini. Cuman karena ini adalah grup yang berbeda, jadi kayaknya bakal agak tricky ya untuk melakukan coloringnya. Cuman intinya adalah di setiap tiga petak atau di setiap garis entropic lines ini atau garis modular lines, kita bisa melakukan coloring untuk melihat polanya itu bakal selalu berganti, pola pewarnaannya bakal selalu bergantian gitu, atau terjadi pola yang terus berulang dalam entropic lines tersebut atau modular lines tersebut. Coba kita lihat dari segi entropic lines dulu ya sebagai contohnya. Di tiga petak ini kita tahu dia pasti akan memiliki masing-masing satu dari setiap grup tersebut. Ada satu angka rendah, satu angka tengah, dan satu angka tinggi. Jadi kita misalkan saja random saja, gak ada masalah karena logikanya sama. Misalkan seperti ini. Oke, ini adalah angka tinggi, ini adalah angka tengah. Dan sekarang kalau kita lihat tiga petak berikutnya, itu adalah tiga petak yang berurutan juga di sepanjang garis entropic lines. Maka dia juga butuh masing-masing satu dari setiap grup tersebut. Dan karena kita sudah punya memiliki angka tinggi dan angka tengah, maka kita butuh menempatkan angka rendah di sini. Dan sekarang tiga petak selanjutnya kita masih butuh angka tengah, angka rendah, dan ini adalah angka tinggi. Tiga petak selanjutnya kita butuh angka menengah. Tiga petak selanjutnya kita butuh hijau. Tiga petak selanjutnya kita butuh ungu. Dan sorry, kita butuh orange. Dan tiga petak selanjutnya kita butuh ungu di sini. Dan kalau kita lihat pola ini akan selalu sama gitu. Apapun untuk entropic lines-nya untuk grupnya, kita akan selalu berulang untuk polanya hijau, orange, ungu, dan hijau, orange, ungu. Jadi apapun penempatan grupnya, kita akan tahu hijau akan selalu berisi entropic strata yang sama antara dia semuanya angka rendah, atau semuanya ke tengah, atau semuanya ke tinggi. Dan orange juga harus sama, tapi dia merupakan entropic line strata yang berbeda dengan hijau di sini. Dan ungu juga sama, dia harus berisi yang sama, tapi harus berbeda dengan hijau dan orange di sini. Ini akan terjadi perulangan. Dan itu juga berlaku ya untuk grup modular lines di sini, cuman dengan grup yang berbeda. Dia grup yang 147, 258, dan juga 369. Oke. Dan ya karena ini grup yang berbeda, jadi gitu sih bingung untuk melakukan coloringnya ya seperti apa. Cuman kita coba aja lah untuk melakukan coloring di sini dengan warna yang berbeda. Biru, kuning, merah di sini. Oke.
Ini adalah pola coloringnya ya. Ini pola coloring untuk entropic lines dan juga ini pola coloring untuk modular lines di sini. Em, Oke, di sini lumayan menarik lah ya, karena di tengah-tengah sini dia pasti akan selalu ada pilihannya dari 5, 6, 8, 9. Salah satu petak ini harus 5, salah satunya harus 6, dan seterusnya. Cuman di entropic lines ini kita masih belum menempatkan angka rendah berarti ya di tiga petak ini. Berarti sekarang kita tahu orange merupakan yang angka rendah 1, 2, 3. Oke. Dan uh di sini lumayan menarik juga ya untuk penempatan 6, 7, 8, 9-nya. Kayak banyak banget logika-logika yang cukup menarik dari sini. Karena sekarang kita tahu di dua petak ini dia nggak boleh berisi dua-duanya merupakan angka tinggi ya. Nggak boleh semuanya adalah 7, 8, 9. Maka salah satu petak ini harus 6 supaya dia bisa memiliki angka tengah untuk melengkapi tiga petaknya. Maka ini bukan 6 lagi karena seluruh angka di sini harus berbeda. Salah satunya harus 6, salah satunya harus 7 dan seterusnya sampai 8, 9. Dan kan kita juga harus lihat dari segi modular lines-nya ya. Cuman 789 itu adalah angka yang berbeda semua dari segi modular lines. Jadi, oh ini kali ya. Karena salah satu petak ini tidak ada angka dari 147 ya grupnya. Jadi kita tahu tiga petak ini butuh dari grup 147. Jadi kuning adalah grup 147 sekarang. Dan kalau kuning adalah grup 147, berarti di biru dan merah tidak boleh ada grup 147 lagi ya. Kita tahu salah satu dari biru merah harus salah satunya dari grup 369 dan salah satunya lagi harus dari grup 258. Makanya bukan 7 ya, atau itu berada dalam grup 147. Oke, berarti salah satu petak ini harus 8, salah satunya harus 9, dan ini tidak bisa 8 dan 9 lagi di quadruplesnya. Nice. Oke. Di mana lagi lanjutannya? Di menariknya untuk angka 8 dan 9 di sini, dia juga harus muncul ya di quadruples ini. Di sini ada angka 8 dan 9, dan di sini pun juga ada angka 8 dan 9. Dan angka di sini berarti harus muncul di quadruples ini dong, karena ada angka 8 dan 9 yang muncul di sini. Dia nggak bisa muncul di baris yang sama, dan dia nggak bisa berulang pada boxnya. Maka petak ini harus muncul di sini. Jadi ini bukan 5 atau 6 lagi. Ini adalah dua angka yang sama. Dan logikanya apakah kita bisa dapatkan untuk 8 9 di sini ya? Kayaknya mungkin masih belum ya di situ. Cuman enggak, kayaknya malah terbalik ya. Karena dari segi entropic lens ini, kita tahu ini pasti akan memiliki satu angka tengah dan satu angka tinggi ya. Untuk melengkapi entropic lensnya. Berarti salah satu petak ini harus 56, salah satunya lagi harus 89. Dan kita sudah memenuhi seluruh angka 89 yang di quadruplesnya. Ada satu di sini dan satu di sini. Maka kita harus menempatkan yang tersisa untuk quadruplesnya yaitu 56 di sini. Berarti sekarang dua petak ini berisi angka yang sama, maka petak ini karena dia harus berbeda juga di quadruplesnya, ini adalah coba kita gunakan untuk ini ya, lingkaran saja di sini. Ini adalah dua angka yang berbeda, salah satunya harus 89 biru, salah satunya harus 89 yang hijau. Jadi kita tahu 89 yang hijau harus muncul di sini, dan 89 yang biru tidak mungkin di sini lagi, atau enggak, ya itu caranya lah ya, melihatnya simple ya. 89 sudah ada 8 dan 9 pair di baris ini. Jadi ini bukan 8 dan 9 lagi, karena ini merupakan dua petak yang berbeda di baris ini dan pilihannya dari 8 dan 9. Berarti sudah memenuhi kuota 8 9 yang ada di barisnya. Dan jadi 5 6 pair, maka kita butuh menempatkan 8 9 yang terakhir di kode posnya. Oke, ini menarik banget ya untuk startnya di sini. Kita dapat banyak sekali informasi sekarang di sini ya. Dan ada 5 6 pair di sini. Berarti di boxnya tidak bisa ada 5 dan 6 lagi karena sudah diambil kuotanya di dua petak ini. Maka ini merupakan yang 7 sekarang dan ini yang 6 di quadruplesnya sehingga kita tahu hijau adalah angka ini entropic lens ya. Hijau itu adalah angka tengah sekarang dan ungu adalah angka tinggi. Ya ini sudah tahu sih kita. Cuman ya 6 sekarang masih ke samping menyelesaikan 5 dan 6. 5 dan 6 dan merah itu adalah grup yang sama di sini untuk grup modular lines. Berarti ini adalah grup yang 258. Maka sekarang ini hanya bisa 8 dan ini adalah grup yang 258. Sangat seru banget ya. 258. Berarti sekarang mana lagi? 8 membuat menjadi 9 di quadruplesnya dan 89 melihat ke samping menyelesaikan 89 di sini. Nice.
Oke, kita coba satu-satu ya. Di ungu di sini kita butuh menempatkan angka tinggi untuk entropic lines. Ini adalah 789. Tapi dia nggak mungkin 89, makanya bisa 7 di sini. Dan di baris ini kita masih butuh menempatkan angka 4 untuk grup hijau di sini ya. Grup hijau adalah grup menengah tadi 456. Tapi dia bukan 56 lagi sehingga menjadi 4. Dia mark ke samping, menyelesaikan satu di sini dan tersisa 2 dan 3. Oke, kita masih belum tahu di situ ya, cuman ini bukan satu lagi sekarang dan ini bukan 4 lagi sekarang. Sekarang bisa nggak kita lakukan ini sudah pasti oke ya untuk grup entropic lines ya. Jadi mungkin saya delete aja coloringnya dan sekarang kita coba selesaikan untuk grup modular lines di sini. Susah banget ya untuk ngomong modular lines. Ini adalah grup yang 369 ya. Biru tadi merupakan grup 369, tapi ini nggak mungkin merupakan angka 6 dan 9. Makanya bisa 3 di sini, dan dia mati samping, menyelesaikan 2, menyelesaikan boxnya juga, dan menyelesaikan baris ini. Wow, langsung dapat banyak banget ya informasi, dan bahkan kayaknya bisa kita selesaikan juga untuk baris ini. 2 menit ke samping, menyelesaikan 5, 7 menit ke samping, menyelesaikan 1, dan baris ini bisa selesai dengan adanya 4 di sini. Wow, luar biasa banget ya. Langsung bisa selesai kedua baris ini dengan hanya penggunaan garis entropic lines, garis modular lines, dan juga penempatan quadruples yang sangat brilian di sini oleh Voldemort Tenson. Uh, luar biasa sekali. Oke. Sekarang gimana caranya kita selesaikan ini ya? Di quadruples ini kita masih butuh 1, 2, 4, 6. Tapi petak ini bukan 1, 2, 6, sehingga hanya bisa angka 4. Dan ini bukan 4 lagi di quadruplesnya. Ini juga bukan 6 sekarang. Dan di quadruples ini kita masih butuh 1, 4, 5, 8. Bisa kita selesaikan nggak? Ini bukan 4 atau 8 lagi di quadruplesnya. Dan ini bukan 1, 4, 5. Jadi ini hanya bisa 8, dan 8 tidak bisa muncul lagi di quadruplesnya karena masih berbeda semua juga. Oke. Berarti box ini sekarang kita masih butuh angka 3 ya sekarang. Jadi kita tahu bagaimana grup modular lines ini bekerja ya. Ini adalah dari grup 147 dan kita bisa selesaikan. Ini bukan 5 lagi. Ini adalah grup 147 tapi bukan berisi angka 4 di sini. Oke. Dan sekarang berarti kita lihat dari segi entropic lines-nya mungkin karena di sini merupakan angka rendah ya. Jadi ini bukan angka rendah lagi di 3 petak ini, maka ini hanya bisa 6 dan kita butuh angka tinggi di sini di 3 petaknya, makanya merupakan yang angka tinggi. Jadi kita tahu ya bagaimana yang merupakan angka rendah, angka menengah, dan angka tingginya sekarang. Ini akan bergerak menjadi hijau, orange, ungu, hijau, orange, ungu, hijau, orange, ungu, orange, ungu. Oke, kita coba selesaikan dulu ya untuk 3 baris yang pertama ini. Kita tahu ini merupakan angka rendah dan hanya bisa 1, tersisa 5 dan 9 di boxnya, dan ini merupakan angka tinggi, 9, dan ini merupakan angka menengah, 5 di sini. Nice. Ini hanya bisa angka menengah, yaitu 4 atau 5. Satu juga mat ke bawah, menyelesaikan 4 di sini, dan dia menyelesaikan barisnya 5 di sini. Oke, cuman baris ini bisa kita selesaikan juga. Kita masih butuh 2 dan 7. Ini merupakan angka rendahnya, dan ini merupakan angka tingginya. Oke, jadi kita sudah selesaikan ya untuk garis entropic lines di sini. Sekarang kita coba lihat dari segi modular lines-nya. Ini sangat seru banget ya untuk coloringnya. Ini adalah dari grup 369 dan ini adalah dari grup 147 dan ini adalah grup yang 258. Berarti ini bukan 1 atau 6 lagi ya, karena harus berada dalam grup yang sama yaitu 258. Nah, seperti ini menjadi 2, ini menjadi 1, ini menjadi 7. Dan ini grup yang 369. Apakah kita bisa selesaikan? Ini nggak mungkin 3, ini nggak mungkin 9 di sini. Mungkin ini kali ya. Ya, ini dari grup 258, tapi nggak mungkin 2 atau 5, makanya bisa 8 di sini. Nice. Ini bukan 8 lagi, dan bukan 7 juga, sehingga menjadi 9 di sini. Menyelesaikan barisnya, 6 selesai, dan 3 selesai. Oke, ini benar-benar kita harus turun ya dari atas, terus mulai turun ke bawah, menyelesaikan coloringnya, dan juga dibantu dengan quadruples di sini. Ini solvednya benar-benar sangat menakjubkan banget sih kalau menurut saya. Oke, kita lanjut sekarang. Tapi lanjutnya di mana? Soalnya di sini nggak terlalu banyak ya untuk informasinya. Mungkin kita lanjut dari quadruples ini dulu ya, kita selesaikan dulu. 1, 4, 8, 9. Petak ini bukan 1, 4, atau 9, maka hanya bisa berisi angka 8. 8 nggak mungkin di quadruples lagi. Oh, dan 1, 4 juga mat ke bawah, sehingga ini menjadi 9.
Maka kita butuh menempatkan 1 dan 4 di quadruplesnya di dua petak ini. Kalau kita lihat dari samping, kita butuh 1, 2, 3, 7. Dan ini bukan 1, ini bukan 3. Ini bukan 7, maka salah satu petak ini harus berisi angka 7. Ini juga bukan 1. Oke, cuman salah satu petak ini harus berisi angka 147, 258, dan 369 ya. Kita sudah punya yang 258. Maka ini bukan 258 lagi. Ini merupakan yang 369, dan kita butuh dari grup 147 di 3 petak ini. Tapi dia nggak mungkin 1 lagi. Oke. Cuman di 3 petak ini juga lumayan menarik ya. Dia butuh angka rendah yang hanya bisa 2, dia butuh angka tinggi yang hanya bisa 7 di sini. Gak ada cara lain, gak ada 89 dan gak ada 13. Maka 7-nya dipakai di boxnya, maka ini menjadi 4, dan angka menengah yang dipakai di sini adalah angka 6. Oke. Berarti sekarang apakah kita bisa selesaikan di sini? 267 ya. Cuman kalau sudoku ini bukan 2, ini bukan 7, dan ini bukan 6 sekarang. Ini adalah grup yang sama. 1, 2, atau 4, 6. Kayaknya masih mungkin ya. Ini juga grup yang sama, tapi masih mungkin untuk kedua hal tersebut memiliki entropic lens rata yang sama. Jadi mungkin belum ya di situ. 3 sudah ada di quadruplesnya, ini bukan 3 lagi. Dan kita butuh 1 di quadruplesnya. Makanya bisa di sini dan menyelesaikan 1, 4. Oke, berarti sekarang bisa kita selesaikan ya. Ini adalah yang angka rendah di seluruh petak ini. Makanya menjadi 2 sekarang. 2 menyelesaikan boxnya, 7 dan 6. Dan untuk dari coloringnya ini akan menjadi orange, ungu, dan hijau. Angka tinggi, angka tengah, dan angka rendah. Nice. Sekarang ini adalah angka rendah, tapi nggak mungkin 1 atau 3. Maka menjadi 2. Ini adalah 7 sekarang. Angka menengah di sini adalah 4, 5, 6, tapi nggak mungkin 4. Sayangnya masih bisa 5 atau 6 ya. Cuman di sini angka menengah juga 5 atau 6. Nggak mungkin 4, tapi nggak mungkin 6 juga. Ini yang 5, ini yang 6, dan barisnya butuh 9 yang merupakan angka tinggi untuk menyelesaikan entropic lens kita. Oke, 7 melihat ke bawah, menyelesaikan 2 di sini. Dan kita butuh 1, 5, dan 7. 1, 5, dan 9. Ini bukan 1, ini bukan 9, dan ini bukan 5. Dan harusnya bisa kita selesaikan ya dengan dibantu dengan dua petak ini merupakan grup yang sama, yaitu 258, makanya bisa 5 di sini. Dan harusnya tinggal sudoku aja, menyelesaikan 1 dan 9. Kita cek, ini masih sama grup 369, ini grup 147. Nice, kita butuh 3, 8, dan 4 di sini. Ini grup yang sama, maka ini adalah dari grup yang 369 ya. Makanya bisa 3 di sini, dan tidak bisa 3 lagi, 4 membantu menyelesaikan 48. Kita coba cek, ini ya dari grup yang sama semua, grup yang sama, grup yang sama. Ini ada roping sedikit ya, banyak banget kayaknya penggunaan pola roping deh kayaknya untuk endingnya di puzzle ini ya. Ini ada roping juga di sini, di mana 3 petak yang sejajar itu bakal terjadinya pola roping di sini. Ini ada 3 petak di sini, 3 petak di sini, dan 3 petak di sini. Sangat menarik banget untuk endingnya ya. Dan ini sudah pasti selesai, quadruplesnya pasti akan selalu memiliki angka yang sama, karena kolom ini kita masih butuh angka 6 dan 4, 4 dan 6, kolom ini kita masih butuh angka 3 dan 9. Kolom ini juga sudah selesai, kita butuh 2 dan berapa nih? 2 dan 3, dan kolom ini kita butuh 5 dan 7. Nice. Oke. Ini kita tahu untuk ini adalah angka menengah ya, dan ini semua adalah angka menengah. Ini semua adalah angka rendah sekarang oleh pola entropinya, dan ini adalah angka tinggi semua. Dari segi ungu, orange, hijau, dan ungu, orange, hijau. Jadi ini adalah angka rendah, tapi nggak mungkin 1, 2, maka menjadi 3. Ini 4, 5, 6, nggak mungkin 4, 5, makanya bisa 6. Dan ini adalah angka tinggi, yaitu 78, karena nggak mungkin 9 di sini. Bisa kita selesaikan dengan 7 di sini, 8, 7 selesai, dan di barisnya kita butuh angka 5. Oke, tinggal kita selesaikan aja gimana caranya untuk modul lens sini ya. Ini adalah 78 yang tersisa di kolomnya. Oke, kita butuh untuk coloring modul lens juga terakhir di sini ya. Coba kita coloring, ini adalah grup yang 1, 5,
147, ini adalah grup yang 258, dan yang terakhir adalah grup 369 di sini. Hijau adalah grup 147, makanya hanya bisa 7 sekarang, menyelesaikan 5 di sini. 7 mark ke samping, menyelesaikan 7 dan 8. Ini 147, tapi nggak mungkin 7. Mungkin masih belum ya untuk menyelesaikan petak ini. Jadi kolomnya kita masih butuh 14, dan kolom ini kita masih butuh 5 dan 8. Ada 5 di sini untuk membantu menyelesaikan sudokunya, 5, 8 selesai. Ini kita lihat dari samping dulu, kita masih butuh 2 dan 9 di kolom ini. Dan kita masih butuh 1 dan 2, enggak. 1, 2, 3, 4, 1 dan 6. Oke. Di mana? Ya, di orange ya. Orange kita masih butuh menempatkan 3, 6, 9. Makanya bisa 6 dari grupnya, menyelesaikan kolomnya, 6 ke samping, menyelesaikan 6, 1. Enggak, bukan. 6, 1, 6, 4. Oke, sorry. 6, 4, 4, 1. Dan ini dari grup 258. Kita masih harus menyelesaikan ini. Ini bukan dari grup 9, harus dari grup 258. Maka ini jadi 29, 23, dan 39. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk double helix. Wow, saya sangat suka banget sih untuk bermain puzzle ini. Kalau menurut saya tadi nggak hanya puzzle ini memiliki visual yang sangat indah banget, tapi juga memiliki alur penyelesaian yang sangat seru dan juga tidak terlalu sulit menyelesaikan puzzle-nya. Saya sangat suka banget bagaimana penggunaan kode proses ini sangat membantu kita dalam menentukan entropik strata kita dan dari grup modular lines kita. Itu tadi sangat seru banget dan dari segi coloringnya kita bisa selesaikan untuk grup-grup tersebut. Puzzle yang sangat luar biasa dibuat Voldemort Tension dan sangat seru sekali untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.